Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka tugas kewirausahaan, saya akan memaparkan hasil resumen saya pada seminar yang saya ikuti pada seminar webinar AgriTalk dengan judul Pembangunan Pertanian Era New Normal, Menjaga Eksistensi untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arya Wiradibrata dari kelas Agribisnis A dengan NIM 18103210053 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Seminar ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dengan pembicara oleh keempat orang, yakni dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Sulistyo, dari Community Relation at Tani Hub Group oleh Mas Endang Rahman Hakim, lalu ada dari Wakil Ketua Umum Perhepi, Guru Besar FP Universitas Lampung, Bapak Profesor Bustanul Arifin, dan terakhir oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember dari Ibu Evita Solihahani dengan didampingi moderator Bapak Joni dan pembahas Bapak Rudi Wibowo. Dari keempat pembicara, saya akan meresum dari hasil pemaparan materi yang disampaikan oleh Insinyur Hadi Sulistyo, MM, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan judul materi Kebijakan Pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Berikut data update situasi Jawa Timur bagi masyarakat yang terdampak atau terjangkit virus corona. Sampai saat ini terhitung ada 3.939 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan dinyatakan sembuh 522, dirawat 3.069 orang, dan 322 orang meninggal karena COVID-19. Hal ini sangat mengkhawatirkan di mana seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri, khususnya Jawa Timur, sudah terkena banyak dampak karena virus corona ini. Apalagi di situasi seperti ini, perekonomian sangat berdampak sekali
karena pandemi virus corona. Apalagi di sektor pertanian yang sangat berdampak dan sangat berpengaruh bagi kegiatan pertanian itu sendiri. Dari pemaparan Kepala Dinas Pertanian, di sini dijelaskan beberapa dampak COVID-19 bagi sektor pertanian. Ada 4 materi yang saya paparkan, yaitu masalah distribusi bahan pokok yang terhambat, di mana hal ini dikarenakan adanya pembatasan masuk wilayah antar kota, sehingga para distributor tidak bisa mendistribusikan barang dari satu kota ke lainnya. Hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan pasar yang terhenti karena distribusi yang terhambat. Oleh karena itu, hal ini berpengaruh juga terhadap terbatasnya modal usaha dikarenakan para pedagang hasilnya tidak dapat menguntungkan bahkan mengalami kerugian. Dan di sini ada keuntungan dan produktivitas hasil pertanian menurun, ya hal 4 ini saling berkaitan sehingga dapat merugikan para petani kita. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi terkait sektor pertanian yang sangat berdampak sekali akibat COVID-19 ini. Di sini pemerintah menindaklanjuti dengan adanya kebijakan sosial ekonomi Pemprov dari Jawa Timur khususnya. Yang pertama yaitu restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Di sini restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur Bank Jatim dan BPR Jatim atau bank umum yang terdampak COVID-19. Di sini Bank Jatim pilihan skema antara lain yaitu 1. Penurunan suku bunga, 2. Perpanjangan jangka waktu, 3. Penundaan pembayaran pokok atau bunga. Lalu ada Bank BPR pilihan skema lain antara lain 1. Perpanjangan jangka waktu dan penjadwalan kembali atau jenis relaksasi lainnya. Di sini pemerintah mempermudah dengan restrukturisasi antara koordinasi dengan bank-bank yang terkait. Lalu ada pengamanan, kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Di sini untuk menindaklanjuti penguasaan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal memenuhi atau menjamin ketersediaan kebutuhan barang pokok, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka 2 badan usaha milik daerah BUMD pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini PT Pancawira Usaha Jawa Timur bersinergi dengan PT Jatim GRHA Utama membuat kegiatan pusat logistik lumbung pangan Jatim. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Timur dalam mendapatkan kebutuhan barang pokok atau sembako dengan harga yang terjangkau. Di sini ada rencana aksi memperkuat ketahanan pangan pasca COVID-19 yang disampaikan oleh pembicara. Yang pertama yaitu pengoptimalan alsintan pengolahan tanah, yaitu dengan memanfaatkan setiap lahan yang ada dengan menggunakan mesin dalam rangka industri 4.0 untuk memudahkan pengolahan tanah. Yang kedua ada melakukan pemantauan terhadap kekeringan, banjir, dan cadangan OPT pada lahan para petani yang didata oleh pemerintah. Lalu ada bantuan gagal panen melalui bantuan benih pada petani dengan pemanfaatan asuransi. Di sini asuransi sangat membantu dan perlu sosialisasi untuk para petani untuk menggunakan atau pemanfaatan asuransi ini. Dengan menggunakan benih yang berkualitas dan bersertifikat mungkin dapat membantu meningkatkan keuntungan dan produktivitas bagi para petani. Di sini juga ada pemanfaatan kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian untuk membantu finansial para petani kita. Di sini terdapat strategi penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan terkait pemateri yang disampaikan oleh pembicara. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman produksi pangan. Yang kedua, meningkatkan akses pangan masyarakat terhadap kecukupan pangan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan menuju peningkatan status gizi masyarakat. Yang keempat, ada akselerasi pola pertanian berbasis teknologi 4.0. Yang kelima, regenerasi petani dengan memperluas kesempatan menjadi petani milenial.
Di sini ada upaya antisipasi kemarau panjang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan solusi dengan beberapa cara. Di sini saya paparkan ada 4 cara, yaitu pertama dengan penguatan cadangan makanan. Penguatan cadangan makanan khususnya pada musim panen sampai dengan bulan Juni 2020. Lalu yang kedua melakukan percepatan tanam dengan percepatan tanam pada awal Mei untuk memungkinkan panen 2 tahun 2020. Lalu ada pemanfaatan inovasi benih dan teknologi budaya pertanian dengan hemat air. Lalu keempat, pemanfaatan lahan-lahan seperti pekarangan. Pemanfaatan lahan-lahan yang masih memungkinkan mendapatkan air untuk budidaya palawija dan sayuran, yaitu lahan pekarangan itu sendiri. Lalu untuk penutup, dari apa yang dipaparkan oleh pemateri, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan serta ketahanan pangan dalam suatu dasawarsa ke depan, diperlukan kondisi yang kondusif untuk memberikan perlindungan pada petani. Lalu ketahanan pangan sangatlah ditentukan perannya oleh petani serta stakeholder yang mengawal sistem produksi dari keterjaminan penyedia teknologi, sarana produksi hingga industri hilirnya. Dan terakhir, fasilitas kebijakan yang memberikan kemudahan petani mendapatkan subsidi teknologi, mekanisasi dan fasilitasi penunjang budidaya, perlindungan pasar, serta kebijakan impor terbatas diperlukan untuk kembali menggairahkan sektor pertanian itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.